Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurnia Dari. Saya sebagai praktisi hukum atau seorang advokat atau pengacara dan seorang akademisi hukum. Nah, pada kesempatan berbahagia di bulan Ramadan ini kita coba roasting ya masalah hapusnya sebuah perjanjian menurut hukum. Nah, pastinya ketika berbicara tentang hapusnya sebuah perjanjian, tentu dimulai dulu dengan adanya sebuah perjanjian. Nah, untuk lebih tuntasnya biar kita roasting ini, tentu kami mohon kepada teman-teman sekalian, pembelajar hukum, untuk bisa mensubscribe, like, share, and comment channel kami ini sehingga bisa growth, bisa tumbuh, dan ketika tumbuh kita bisa eksis memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, baik, langsung saja kita berbicara tentang hapusnya sebuah perjanjian. Ketika berbicara hapusnya sebuah perjanjian, maka kita berbicara adanya sebuah perjanjian terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita roasting lagi, perjanjian itu apa? Nah, perjanjian, yang mana perjanjian, yang mana perikatan, yang mana kontrak, kita coba roasting tadi. Nah, perikatan, kita mulai dari perikatan dulu, terjadi karena adanya prestasi yang harus ditunaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, perikatan itu sendiri terjadi karena perikatan karena alam. Contohnya, seorang bapak punya istri, lalu melahirkan istrinya dan anaknya lahir, lalu terjadilah perikatan di situ tanpa adanya sebuah perjanjian. Jadi bapaknya punya prestasi untuk melakukan kewajiban untuk membesarkan anaknya dan memberikan penghidupan yang layak kepada anaknya. Tanpa dimulai sebuah perjanjian, terjadi perikatan. Itu karena alam. Nah, berikutnya juga bisa dicontohkan seperti seorang bapak ya punya anak beberapa orang, lalu si bapak punya harta dan pada waktu tertentu dia meninggal dunia, maka terjadi juga perikatan di situ. Perikatan dalam hal waris. Jadi si ahli warisnya mempunyai hak terhadap warisnya tanpa adanya sebuah perjanjian. Nah, ada perikatan yang terjadi karena alam. Itu contoh yang simpel. Nah, berikutnya perikatan itu sendiri atau yang disebut juga dengan verbintenis ya. Nah, itu pecah dua lagi. Nah, ada perikatan dalam bentuk perjanjian. Nah, perjanjian ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, perjanjian yang tertulis ya itu pecah dua lagi. Pecah dua lagi. Yang pertama, perjanjian yang tertulis disebut dengan yang dibuat oleh di depan atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan sebuah perjanjian tersebut disebut dengan perjanjiannya yang tertulis menjadi sebuah akta atau yang kita sebut juga dengan akta otentik. Nah, akta otentik ini adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk membuat sebuah perjanjian. Contohnya apa? Contohnya seperti akta jual beli, KTP, kartu keluarga, SIM, dan seterusnya. Itu akta otentik yang dibuat di depan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Sementara akta yang lainnya adalah akta di bawah tangan. Nah, akta di bawah tangan ini adalah akta yang dibuat oleh para pihak saja. Misalnya si A menjual barang kepada si B, lalu mereka membuat akta perjanjiannya, dan mereka saja yang membuatnya tanpa dihadiri oleh pejabat yang beri wewenang untuk membuat akta tersebut. Nah, persoalannya, apakah kekuatan hukumnya sama? Apakah sah? Ya jelas sah perjanjian tersebut. Cuma bedanya nanti kalau akta otentik nilai pembuktiannya sempurna, sementara akta di bawah tangan itu salah satu pihak bisa saja mengingkarinya di kemudian hari. Nah, itu persoalannya. Nah, ketika sudah ada perjanjian tadi, apakah tadi sudah tertulis ya, baik akta di bawah tangan, akta otentik, lalu timbul pertanyaan, kapan hapusnya sebuah perjanjian ini hapus? Menurut hukum, bagaimana hukum mengaturnya? Nah, ini yang poin yang kita bicarakan terkait dengan hapusnya sebuah perjanjian itu diatur dalam pasal 1381 atau 1381 KUH Perdata. Nah, ada 10 di situ penyebab hapusnya atau berakhirnya sebuah perjanjian. Yang pertama pasti adanya pembayaran tunai lunas terhadap sebuah perjanjian. Contoh, Tamara mempunyai piutang atau bedu yang berhutang kepada Tamara, lalu utang itu nilainya 1 miliar. Nah, dijanjikan misalkan untuk 12 bulan dilunasi. Di bulan ke-12 atau sebelumnya, Badu membayar tunai 1 miliar tadi. Maka
hapuslah sebuah perjanjian atau berakhirlah perjanjian tersebut. Yang kedua, penyebab hapusnya perjanjian itu adalah penawaran tunai atau yang disebut juga dengan konsinyasi berupa penyimpanan di pengadilan melalui kepaniteraan. Contohnya, Tamara kan dia mempunyai piutang atau Badu yang berhutang kepada dia. Lalu Badu pengen menyelesaikan hutangnya kepada Tamara ya dengan nilai 1 miliar tadi. Lalu Tamara tidak mau Badu menyelesaikan hutang tersebut. Nah, langkahnya adalah Badu bisa melakukan pelunasan dengan menitipkan sejumlah uang yang merupakan prestasinya atau kewajibannya ke panitera, lalu panitera lah yang nanti membayarkan pada Tamara. Apabila itu sudah dilakukan oleh Badu, maka perjanjian tersebut dianggap sudah berakhir. Yang ketiga, novasi utang atau pembaruan utang. Contohnya seperti tadi, Tamara ya punya piutang kepada Badu, alias Badu yang berhutang kepada Tamara 1 miliar. Lalu Badu menyatakan bahwasanya dia tidak sanggup membayar 1 miliar. Dia hanya sanggup membayar 400 juta, katakan begitu. Lalu novasi utang itu adalah pembaruan utang, maka dibuatlah kesepakatan hutangnya 1 miliar tadi dihapuskan dulu, lalu Badu hanya dibebankan berhutang 400 juta sesuai dengan kemampuan Badu. Nah, jika pada hari itu Badu membayar yang 400 juta kepada Tamara tentunya, maka perikatan atau perjanjian antara Badu dan Tamara telah berakhir dan hapus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perjumpaan utang. Contohnya, Badu punya utang kepada Tamara 1 miliar. Ternyata di satu sisi Tamara juga punya hutang kepada Badu yang nilainya juga 1 miliar. Maka terjadi perjumpaan hutang. Maka dianggap hutang Badu kepada Tamara selesai dan hutang Tamara kepada Badu juga selesai. Karena terjadi perjumpaan hutang tadi, maka hapuslah perjanjian di antara mereka atau berakhirlah perjanjian di antara mereka. Yang berikutnya, yang menjadi hal yang bisa mengakibatkan hapus atau berakhirnya perjanjian tersebut adalah pembebasan hutang. Contohnya Tamara ya punya piutang alias Badu berhutang kepada Tamara 1 miliar. Lalu Tamara membebaskan Badu untuk tidak membayar kewajibannya. Maka perjanjian di antara mereka telah hapus dan berakhir sesuai dengan pasal 1438 KUH Perdata sampai pasal 1443 KUH Perdata. Nah, berikutnya hal yang menyebabkan hapusnya sebuah perjanjian itu adalah terjadinya percampuran hutang atau convexio. Nah, artinya misalkan Badu dan Tamara. Badu punya utang kepada Tamara, katakanlah 1 miliar yang tadi. Lalu ternyata karena mereka sibuk berhubungan karena mempunyai hubungan hukum yaitu hutang piutang, ternyata mereka melakukan pernikahan. Nah, ketika melakukan pernikahan, terjadilah percampuran harta antara Badu dan Tamara yang mengakibatkan harta mereka menjadi satu dan hapuslah perikatan atau perjanjian antara Badu dan Tamara. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebab yang mengakibatkan hapusnya sebuah perjanjian. Yang ketujuh, musnahnya barang yang dititipkan oleh debitur atau contoh tadi Badu dengan Tamara. Badu mempunyai utang 1 miliar, lalu dititipkanlah barang, ya bisa sebagai agunan. Ternyata barang itu rusak, musnah oleh Tamara. Nah, dengan musnahnya barang yang dititipkan oleh Badu kepada Tamara untuk sebagai jaminan hutangnya, nah pada saat musnahnya barang tersebut, maka hapuslah perjanjian antara Badu dan Tamara. Itu diatur dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Nah, berikutnya yang menyebabkan yang ke-8 hapusnya sebuah perjanjian itu adalah kebatalan dan pembatalan hutang. Ini bisa mengakibatkan hapusnya sebuah perjanjian. Contoh, ketika dibuat perjanjian antara Badu dan Tamara, ya ternyata di satu sisi misalkan Badu ini belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian antara Badu dan Tamara tadi cacat hukum dan ada kebatalan dan pembatalan secara hukum. Yang ke-9 yang menjadi hal hapusnya sebuah perjanjian itu adalah syarat berlaku batal. Nah, jadi disyaratkan situ ada syarat berlaku batalnya. Yang terakhir adalah kenapa sebuah perjanjian
atau sebuah perikatan itu hapus karena ada tempo yang dibuat di situ. Contohnya Badu dan Tamara tadi. Nah, perjanjian ini dibuat Badu dan Tamara. Badu harus melunasi hutangnya katakanlah di bulan 10 ya, tanggal 10. Nah, berarti tanggal 10 bulan November. Ternyata sudah lewat waktu. Maka dengan daluarsa lewatnya waktu, maka perjanjian antara Badu dan Tamara sudah hapus dan berakhir. Jadi itu saja hal-hal yang perlu masyarakat cermati, hal-hal yang menjadi argumentasi hukum, dasar hukum yang jelas aturan hukumnya dalam KUA Perdata atau Workbook yang mengatur tentang hapusnya sebuah perjanjian. Nah, tentu di sini dengan hapusnya sebuah perjanjian, prestasi dari salah satu pihak kepada pihak yang lain itu tidak bisa dimintakan lagi. Nah ini juga perlu dicermati yang mana ya untuk pembelajar hukum ya, yang mana kreditur, yang mana debitur. Tambahan dari saya, kreditur itu adalah orang memberikan pinjaman, contohnya bank. Bank itu adalah kreditur. Nah, orang yang meminjam kepada bank itu disebut dengan debitur, itu tambahannya. Nah, dengan demikian, dengan 10 argumentasi tadi, sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata, nah apabila salah satunya itu terjadi, maka hapuslah, itulah yang menjadi hal atau sebab hapusnya sebuah perjanjian. Nah, dengan hapusnya sebuah perjanjian, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada lagi kewajiban atau prestasi salah satu pihak untuk menunaikan prestasi tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bernilai pahala tentunya. Nah, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, kita diskusikan. Itu saja dulu ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.